Sebanyak orang Eropa berpikir bahwa musuh bebuyutan mereka adalah Rusia. Mereka sekarang menyadari bahwa mereka kalah dari Amerika Serikat. Mereka kalah dari sekutu mereka. Dan ya, saat ini mereka masih bisa berpura-pura bahwa semua ini karena Donald Trump, dan semua ini hanya karena seorang pria jahat, pria oranye jahat, mengambil alih Washington. Tetapi faktanya adalah, Biden sudah melakukan hal yang sama. Dan bahkan sebelum dia, Obama mulai mendorong orang Eropa ke dalam perang di Ukraina, tentang Ukraina, yang tidak mereka inginkan. Angela Merkel tidak menginginkannya. Holland tidak menginginkannya. Mereka ingin menghentikan sesi tersebut. Mereka ingin menghentikan kampanye Bush, pemerintahan George Bush Jr. pada tahun 2008, dari menjanjikan keanggotaan NATO kepada Ukraina. Mereka tidak menginginkannya. Tetapi kemudian mereka menyerah, dan George Bush Jr. menjanjikan keanggotaan NATO untuk Ukraina. Dan ya, keadaan berputar hingga seperti sekarang. Jadi ini bukan hanya fenomena Donald Trump. Ini hanyalah rangkaian pemerintahan yang mendorong orang Eropa, dan mereka membiarkannya terjadi. Halo, semuanya. Ini Pascal dari Neutrality Studies. Beberapa hari yang lalu, saya berada di acara Ezekiel Bistoletti, Demoliendo Mitos de la Politica. Dia menjalankan saluran itu dalam bahasa Spanyol dan menerbitkan percakapan kami di sana. Ada di sini. Di saluran ini, saya sekarang menerbitkan percakapan tersebut, di mana dia mewawancarai saya tentang Trump dan pemerintahan baru, perang di Ukraina, menerbitkan ini dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Anda, jika Anda menonton ini di salah satu saluran kami yang lain. Ini terutama analisis tentang bagaimana saya berpikir saat ini, seluruh pemerintahan Trump mencoba menjalankan pertunjukan, dan apa artinya ini bagi politik dunia. Silakan dinikmati. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang kembali di Menghancurkan Mitos Politik. Hari ini kami memiliki kehormatan dan kesenangan untuk berbicara dengan teman kami, Dr. Pascal Lotas, yang merupakan seorang profesor di Jepang dalam bidangnya, studi netralitas, dan dia juga mengelola saluran YouTube yang sangat-sangat menarik, Studi Netralitas. Pascal yang terhormat, bagaimana kabarmu di sana? Halo Ezekiel. So you say it's baik. Nidip Misaguan Sini, average wit nimintum swang. Oke, di Jerman juga dingin. Tempat yang tidak dingin saat ini adalah Arab Saudi. Dan itulah tempat di mana Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, dan Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, baru-baru ini bertemu untuk mulai membahas apa yang tampaknya menjadi langkah pertama menuju kesepakatan damai akhir di Ukraina. Namun, Ukraina dikecualikan dari negosiasi, setidaknya pada tahap ini, begitu juga Eropa, yang membuat mereka sangat mengkritik pertemuan ini. Mereka benar-benar terkejut dan sangat marah tentang ini. Bagaimana Anda menafsirkan langkah pertama ini menuju apa yang tampaknya menjadi perdamaian yang dinegosiasikan di akhir proses? Menurut saya, ini adalah kabar yang sangat baik, karena akhirnya memiliki negosiasi nyata dan pertemuan puncak perdamaian yang nyata adalah hal yang luar biasa. Maksud saya, beberapa dari kita mungkin ingat bahwa kita pernah memiliki pertemuan puncak perdamaian palsu atau tipuan pada musim panas 2024 di negara saya, Swiss, yang masih membuat saya merasa malu. Karena jelas, itu bukan tentang mencapai perdamaian. Itu jelas tentang menciptakan pengaruh untuk memberikan tekanan lebih besar pada Rusia, yang jelas tidak sama. Tapi sekarang, kita benar-benar memiliki pemerintahan AS dan pemerintahan Rusia yang ingin menemukan solusi. Kita tidak tahu seperti apa solusi itu nantinya. Kita tidak tahu apa syarat-syarat kesepakatan itu nantinya. Tetapi kita tahu bahwa keduanya bekerja menuju tujuan tersebut, yang sangat berbeda dari musim panas 2024. Karena saat itu, mereka hanya bekerja untuk membuat Rusia menyerah, bukan?
Sedangkan sekarang, kita berada dalam posisi di mana idenya adalah menemukan akhir dengan cara apapun, seperti dengan cara agar penembakan bisa berhenti. Ini adalah perbedaan besar dari sebelumnya. Kedua, Amerika Serikat memilih untuk langsung menghubungi Rusia, melewati kepala Ukraina dan kepala Eropa, adalah hal yang sangat masuk akal untuk dilakukan. Karena jauh lebih cepat dan lebih mudah untuk bernegosiasi secara bilateral daripada melakukannya di forum multilateral yang bertele-tele. Than it is to do a multilateral forum of blah 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 blah. So this is the most straightforward way. Jadi ini adalah cara paling sederhana untuk mencapai titik di mana Anda memahami apa saja parameter yang bisa ada. Dan kemudian Amerika Serikat pada suatu saat perlu memasukkan setidaknya Ukraina dengan satu cara atau lainnya. Karena mereka juga membutuhkan angkatan bersenjata Ukraina untuk berhenti melakukan apa yang mereka lakukan saat ini. Maksud saya, ketika angkatan bersenjata Rusia berhenti menembak, Anda juga perlu agar Ukraina berhenti menembak. Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Untuk mencapai hal itu, Amerika Serikat memiliki berbagai macam opsi, mulai dari iming-iming hingga ancaman untuk mengancam Ukraina, atau hanya menjanjikan macam mereka bahwa banyak hal baik akan keluar dari situ. That a lot of good things will come out of it. Preferably it will be the carrots, but if necessary it will. Sebaiknya, itu akan menjadi wortel. Tetapi jika perlu, itu pasti akan menjadi tongkat. Dan kemudian satu-satunya pertanyaan adalah, siapa yang berpotensi menjadi pengganggu? Pengganggu di area ini bisa jadi adalah orang Eropa. Karena jika Inggris dan Brussels memutuskan bahwa mereka ingin bekerja melawan jenis perjanjian damai apapun yang mungkin muncul dari ini antara AS dan Moskow, maka cara yang jelas untuk melakukannya adalah dengan terus mendukung Ukraina dengan cara militer mereka. Dan meskipun orang Eropa saat ini jelas dan dengan mata telanjang tidak memiliki sarana untuk memenangkan perang ini, mereka mungkin memiliki cukup sarana untuk merusak perdamaian. Jadi pertanyaan untuk AS dan Rusia adalah, bagaimana membawa orang Eropa dan Ukraina ikut serta? Mungkin bukan untuk membuat mereka cukup senang untuk mengatakannya, tetapi untuk menjaga mereka di bawah ambang batas, agar tidak merusak proses perdamaian. Ini adalah hal yang wajar terjadi, karena dalam proses perdamaian apapun, seringkali ada aktor individu, aktor yang terpinggirkan, yang jika terdesak akan bertindak sebagai pengganggu, meskipun tidak ada alasan lain, selain agar tidak sepenuhnya terpinggirkan. Orang Eropa saat ini sedang terpinggirkan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya berbicara hari ini dengan Arnaud Bertrand, dan dia menunjukkan dengan sangat tepat bahwa tidak pernah dalam 1000 tahun terakhir, konfigurasi keamanan benua Eropa sepenuhnya diputuskan di luar benua tersebut, dan oleh kekuatan luar. Kali ini, tidak ada satupun kekuatan Eropa, benar-benar tidak ada, yang duduk di meja perundingan di Arab Saudi. Dan saya mengerti bahwa orang Eropa sangat marah akan hal itu, bahwa Inggris, Jerman, dan Prancis sangat marah. Tetapi jika Anda membuat diri Anda seperti anjing peliharaan, maka Anda tidak boleh terkejut jika orang lain memperlakukan Anda seperti anjing peliharaan. Dan itulah yang dilakukan orang Eropa setidaknya selama 25 tahun terakhir. Dan semakin mendekati masa kini, semakin seperti anjing peliharaan mereka menjadi. Mereka menjadi begitu tunduk, sehingga kanselir Jerman hanya berdiri di samping Presiden Amerika ketika Joe Biden mengumumkan sebelum perang pecah bahwa jika Vladimir Putin menyerang, maka Nord Stream akan berakhir. Dia hanya berdiri di sana dan menerimanya ketika Presiden Amerika mengancam untuk menyabotase, menghancurkan proyek infrastruktur bersama Jerman-Rusia. Dan ya, seluruh dunia menyaksikannya. Seluruh dunia melihatnya. Dan tebak siapa yang melihat dan menyaksikannya. Itu adalah S. S pertama dan terutama, belajar pelajaran yang sangat penting, yaitu bahwa sekarang orang Eropa begitu tunduk, begitu patuh, sehingga Anda bisa meledakkan infrastruktur mereka, dan mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Dan mereka melakukannya. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Orang Eropa masih melindungi Amerika untuk kekuatan yang meledakkan ini.
they're still covering for it, and we know that because Mereka masih menutupinya. Dan kita tahu itu karena penyelidikan Swedia telah selesai. Penyelidikan Denmark telah selesai. Anda tidak bisa mengatakan kepada saya, Anda tidak bisa menjual ide kepada saya, bahwa tidak ada seorang pun di Eropa yang tahu apa yang terjadi. Sekarang, sudah jelas bahwa meskipun orang Eropa mengira musuh bebuyutan mereka adalah Rusia, mereka sekarang menyadari bahwa mereka kalah dari Amerika Serikat. Mereka kalah dari sekutu mereka. Dan ya, saat ini mereka masih bisa berpura-pura bahwa semua ini karena Donald Trump. Dan semua ini hanya karena seorang pria jahat, pria oranye jahat, mengambil alih Washington. Tetapi faktanya adalah, Biden sudah melakukan hal yang sama. Bahkan sebelum dia, Obama mulai mendorong orang Eropa ke dalam perang di Ukraina, atas Ukraina, yang tidak mereka inginkan. Angela Merkel tidak menginginkannya. Holland tidak menginginkannya. Angela Merkel didn't want it. Hollande didn't want it. They wanted to stop the session. Mereka ingin menghentikan pemerintahan Bush Jr., George Bush Jr. pada tahun 2008 dari menjanjikan keanggotaan NATO kepada Ukraina. Mereka tidak menginginkan itu. Tetapi kemudian mereka menyerah dan George Bush Jr. menjanjikan keanggotaan NATO untuk Ukraina. Dan ya, keadaan berkembang menjadi seperti sekarang. Jadi ini bukan hanya fenomena Donald Trump. Ini adalah serangkaian pemerintahan yang menekan Eropa, dan mereka membiarkannya terjadi. Dan sekarang, Anda berada di titik akhir dari seluruh sandiwara ini, di mana situasinya menjadi begitu jelas, sehingga bahkan orang Eropa pun tidak bisa mengabaikannya lagi. Tetapi sekarang, sudah terlambat 20 tahun untuk melakukan sesuatu yang konstruktif tentang hal itu. Dan sekarang, setiap memukamak verlats terbaik dan perbaikan daripada perbari yang lakukan, untuk kembali ke situasi di mana Eropa terkendali pada sesuatu kepentingan itu sendiri. Basically stand up for its own interests. Yeah, I completely agree with you and Ya, saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Dan saya percaya bahwa orang Eropa tidak hanya menjadi pudel, tetapi pudel yang menipu, dalam arti bahwa mereka mungkin bahkan tidak pantas berada di meja perundingan. Karena terakhir kali mereka di sana, mereka sebenarnya membuat perjanjian palsu di Minsk, yang seperti yang Anda ingat, Holland dan Merkel akui hanya untuk membeli waktu dan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, ketika Eropa sebenarnya adalah penjamin dari perjanjian tersebut. Jadi, mereka mungkin tidak hanya tidak dapat berpartisipasi melawan kehendak AS, tetapi apakah mereka benar-benar pantas berada di sana setelah kehilangan kepercayaan dengan melakukan ini? Nah, itu pertanyaan lain yang pasti. Tapi Pascal, ada beberapa detail tentang apa yang diharapkan AS mengenai langkah-langkah berikutnya. Dalam arti bahwa Patty Hegseth menjelaskan dalam pertemuan Ramstein ketika dia mengatakan bahwa, pertama, AS akan mundur secara finansial dan militer dan meninggalkan semua beban ini di pundak Eropa. Dan kemudian mereka mengatakan, ya, kami akan menghargai jika ada pasukan Eropa sebagai unit penjaga perdamaian di sana, tetapi tanpa AS dan di luar pasal 5. Seberapa besar kemungkinan Anda melihat situasi seperti ini terjadi? Karena ini mungkin rencana AS, tetapi Putin mungkin berpikir berbeda juga. Jadi apa pendapat Anda tentang proyek yang diusulkan ini untuk mencapai perdamaian di bawah ketentuan ini? Nah, kami memiliki lebih banyak ide ke arah ini. Salah satu orang yang juga berbicara tentang hal ini adalah Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menyatakan bahwa jika ada penjaga perdamaian yang terlibat dalam menyelesaikan konflik, itu hanya bisa terjadi di bawah satu-satunya kerangka hukum yang ada di bawah hukum internasional, yaitu kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini berarti harus disetujui oleh Dewan Keamanan, bermandat yang bersifat terbatas, 1 tahun, paling lama 12 tahun, kemudian harus disahkan resmi oleh Keamanan. Reauthorized by the Security Council, and it also means it would have to be a very. Dan itu juga berarti harus ada pasukan penjaga perdamaian yang sangat beragam. Itu harus menjadi pasukan helm biru PBB, bukan? Dan mereka akan terdiri dari lebih dari sekadar orang Eropa. Akan ada negara anggota PBB lainnya yang diminta untuk berpartisipasi. Pikirkan tentang negara-negara dengan banyak pengalaman penjaga perdamaian, seperti India, bukan?
Mungkin Indonesia, kita tidak tahu, tetapi itu akan menjadi koalisi internasional yang sesungguhnya, dan bukan hanya pasukan Eropa di lapangan, yang dari perspektif Rusia jelas akan menjadi misi yang bersifat konfrontatif. Di mana saya pikir, Rusia tidak akan memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka akan bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Jadi itu satu hal. So that's one thing. The other thing is that Hal lain yang ditunjukkan oleh komentar-komentar ini adalah bahwa bahkan jika untuk beberapa alasan PBB tidak terlibat, dan bahkan jika Rusia setuju untuk memiliki kesepakatan yang murni Eropa, kontingen Eropa Barat di lapangan, orang Amerika sekarang sudah sangat menyadari bahwa mereka tidak ingin digunakan sebagai pemicu. Pasukan ini tidak akan memiliki perlindungan pasal 5. Pasukan ini tidak akan menjadi pasukan NATO. Pasukan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Kita tidak tahu persis apa yang bisa terjadi. Seperti mungkin, Anda tahu, Anda bisa memikirkan sesuatu seperti pasukan di bawah Uni Eropa, kebijakan keamanan dan pertahanan bersama, bukan? Kontingen dikerahkan, bukan? Secara teoritis. Tetapi jika itu yang terjadi, mereka tidak akan dilindungi oleh pasal 5. if that was the case, they wouldn't be covered by Article 5. So the US says clearly, we're not going to be. Jadi AS dengan jelas mengatakan, kami tidak akan datang untuk menyelamatkan Anda ketika semuanya terbakar. Dan ini, di satu sisi, melemahkan NATO karena ada situasi yang jelas tentang kontrol Eropa dan keamanan UE, yang secara resmi kami katakan bahwa NATO tidak berlaku. Di sisi lain, ini kembali menempatkan semua tekanan pada orang Eropa untuk peduli tentang hal ini sendiri dan membayarnya sendiri. Menurut saya, saat ini masih merupakan taktik negosiasi, karena saya tidak berpikir bahwa pemerintahan Trump percaya bahwa Rusia akan setuju dengan sesuatu seperti itu. Dan inilah yang mereka inginkan, bukan? Mereka menginginkan kesepakatan. Jadi Rusia harus setuju dengan itu. They want an agreement, so the Russians need to be okay with it. And if the Russians are saying we want to go through the United Nations, then it will. Dan jika Rusia mengatakan mereka ingin melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka itu akan melalui PBB. Jika ada jenis pasukan darat yang akan menjadi bagian dari kesepakatan sama sekali. Namun, saya juga berpikir bahwa Rusia memahami bahwa itu akan menjadi gencatan senjata dan kemudian pemisahan pihak-pihak yang berkonflik, jika itu adalah hasilnya. Jadi dari perspektif Rusia, itu akan menjadi pengakuan resmi atas 4 oblast ini sebagai bagian dari Rusia. Dari perspektif Ukraina, mungkin seperti mereka tidak akan melepaskan klaim mereka atas 4 oblast tersebut. Tetapi, mereka akan setuju untuk mundur ke perimeter tertentu. Apapun itu, kedua belah pihak mungkin akan memiliki pemahaman yang sedikit berbeda. Whatever it's going to be the understanding, both sides are probably going to have a slightly different understanding, and in order to make it work, you might need personnel. Dan agar hal ini berhasil, Anda mungkin memerlukan personel di lapangan. Sekarang, penjaga perdamaian, Anda bisa menyebut mereka demikian, atau hanya pengamat. Maksud saya, ingat bagaimana hasil dari perjanjian Minsk adalah Anda memiliki pengamat OSCE di lapangan yang benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam mengamati secara independen apakah proyektil masih ditembakkan atau tidak. Mereka tidak bisa melakukan lebih banyak. Mereka tidak bisa membuat pihak-pihak berhenti menembakkan proyektil, tetapi mereka setidaknya bisa menghitung dan memantau mereka. Itu sudah sesuatu. Jadi misi pemantauan juga bisa kita lihat sebagai hasil. Namun cukup jelas, terutama setelah pengalaman dengan Minsk, bahwa Rusia akan menginginkan lebih. Mereka menginginkan lebih dari sekadar pemantauan. They want more than monitoring. They want assurances and they want something. Mereka menginginkan sesuatu yang dapat diverifikasi, yang akan memaksa pihak lain untuk berhenti. Dan disinilah Rusia sebenarnya membutuhkan Amerika. Mereka membutuhkan AS untuk menekan Ukraina agar memenuhi apapun yang sedang dibicarakan di Riyadh, dan apa yang mungkin suatu hari disepakati di antara mereka. Jadi, ini adalah contoh yang sangat menarik tentang bagaimana kekuatan proksi sebelumnya, atau kekuatan yang memegang kekuatan nyata dalam perang proksi, pada akhirnya, mungkin secara de facto, berbawan pelindungnya dan menggunakan kekuatan melawan pelindungnya. Maksud saya, mungkin kekuatan politik untuk mendapatkan konsesi dari pelindung yang mereka inginkan. Sekali lagi, disinilah seluruh masalahku bisa muncul. Again, this is then where the whole spoiler issue can come in, but at the moment, the Ukrainians are still. Namun saat ini, Ukraina masih dengan jelas menyatakan
bahwa mereka tidak senang dengan ini, dan bahwa mereka tidak menginginkan ini, dan bahwa Zelensky tidak setuju dengan apa yang terjadi. Namun, begitu tekanan meningkat, tidak akan ada banyak pilihan lain bagi Zelensky atau siapapun yang akan menjadi presiden berikutnya. Karena Rusia baru-baru ini juga mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah pemilu di Ukraina untuk memiliki mitra politik yang tepat untuk kemudian bekerja sama. Jadi mungkin yang akan kita lihat sebagai bagian dari kesepakatan adalah pemilu baru di Ukraina untuk menciptakan latar belakang politik yang kemudian memungkinkan terjadinya deeskalasi yang tepat antara Moskow dan Kiev. Pascal, sebagian besar analis sejauh ini lebih banyak berkonsentrasi pada, mari kita sebut, gambaran kecil terkait perang di Ukraina. Karena mereka semua fokus pada kemungkinan pembagian tanah, wilayah, pemilihan baru, sumber daya alam juga, dan banyak hal lainnya. Seolah-olah ini adalah perang Ukraina-Rusia. Namun seperti yang kita semua tahu, ini adalah perang di Ukraina, yang sebenarnya memiliki akar yang jauh lebih dalam. Dan saya satu utama yang dapat saya berkarya, adalah struktur yang telah dimodifikasi. Which has been modified, at least that's what the US and NATO tried when they started. Setidaknya itulah yang dicoba oleh AS dan NATO ketika mereka memulai ekspansi ke arah timur. Dan itu adalah sesuatu yang secara alami ditolak oleh Rusia. Jadi tentu ada hal-hal lain, seperti pangkalan rudal yang dimiliki NATO di Polandia atau di Rumania, kemungkinan revolusi warna di Georgia, atau pembatalan pemilu di Rumania, atau pemilu palsu yang kita miliki di Moldova. Anda tentu ingat itu juga. Harusnya Anda berpikir bahwa Rusia telah coba untuk ding rehalis negara. Dan strength news penempang ini, segini, radar kami ini tiksi. Core causes of all this turmoil. Yes, they might. On the other hand, this is something. Ya, mungkin saja. Di sisi lain, ini adalah sesuatu yang menurut saya sudah memberikan cukup banyak kepercayaan kepada Rusia. Karena tampaknya pemerintahan saat ini sendiri ingin melakukan sesuatu terhadapnya, terlepas dari Rusia, bukan? AS saat ini, Donald Trump sedang membongkar USAID. Donald Trump sedang membongkar National Endowment for Democracy. AS saat ini sedang dalam proses menghentikan pendanaan aparatus perubahan rezimnya sendiri. Dan itu cukup mengejutkan. Jika saya di Rusia, saya akan terkejut dengan hal itu. Karena industri perubahan rezim ini telah memberikan hasil yang fantastis bagi AS dari perspektif kaum neokonservatif. Bukan? Ini memberi Anda banyak pengaruh. Maksud saya, ini sudah sejauh itu sehingga berhasil merekrut Ukraina sebagai kambing hitam yang rela berkorban dan prajurit garis depan dalam perang proksi ini melawan Rusia. Itu gagal di Georgia, tetapi kita melihat seberapa keras mereka mencoba dengan Georgia untuk membawa mereka ke titik itu berulang kali. Dan Georgia menolak, dan itu tidak masalah. Itu gagal di Kazakhstan, gagal di Belarus, tetapi berhasil di seluruh Eropa Tengah dan Timur. Jadi fakta bahwa sekarang aparatus ini tampaknya sedang dibongkar, meskipun tidak dimaksudkan sebagai mekanisme membangun kepercayaan dari AS terhadap Rusia. Saya pikir Rusia menganggap ini sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang telah berubah secara serius di Washington. Sesuatu tentang persepsi kemana arah geopolitik global. Dan permainan itu sejalan dengan apa yang telah kita dengar dari Marco Rubio dan lainnya tentang dunia multipolar. Multipolaritas dulunya adalah kata yang sangat dilarang, yang tidak boleh disebutkan di Washington di bawah pemerintahan Biden. Tidak ada multipolaritas. Multipolaritas diperlakukan seperti teori konspirasi yang hanya dibicarakan oleh orang-orang aneh. Karena jelas, dunia adalah salah satu dari tatanan internasional berbasis aturan. Sekarang, tatanan internasional berbasis aturan, sepengetahuan saya, baik Trump, Rubio, maupun lainnya tidak pernah menggunakan kata itu. Setidaknya untuk saat ini, itu benar-benar hilang. Dan itu telah digantikan oleh pengakuan bahwa dunia adalah multipolar, dan bahwa Rusia dan China adalah kekuatan besar dalam hak mereka sendiri. Maksud saya, Marco Rubio sendiri yang mengatakannya.
Dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ini adalah tatanan alami hubungan internasional dan momen unipolar adalah pengecualian. Dan sekarang kita kembali ke keadaan normal. Artinya, AS mengakui, atau setidaknya pemerintahannya mengakui, bahwa AS hanyalah salah satu dari setidaknya 3 kekuatan besar dan kekuatan lainnya di sekitarnya. Dan mereka perlu mengatur diri mereka satu sama lain. Donald Trump telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa yang dia tidak inginkan adalah lebih banyak perang. Dalam pidato pelantikannya, meskipun ada kekurangannya, dia dengan jelas mengatakan bahwa keberhasilan pemerintahannya akan diukur dari perang yang mereka akhiri dan dari perang yang tidak pernah melibatkan Amerika Serikat. Jadi ini, dalam arti tertentu, mungkin bukan pandangan dunia yang pasifis, tetapi ini adalah pandangan anti-bellicose tentang apa arti kebijakan luar negeri yang sukses. Ini tidak selalu merupakan kebijakan luar negeri yang ramah atau nyaman. Karena pada saat yang sama, dia tentu saja mengatakan dia ingin terusan Panama di bawah kendali AS dan ingin mengambil alih Greenland. Jadi, saya pikir Pak Trump jelas berpikir dalam hal lingkup pengaruh dan ingin Amerika diukir untuk AS. Tetapi dia tidak selalu ingin melakukannya hanya dengan perang. Yang membedakan pemerintahan ini dengan sangat kuat dari yang sebelumnya, yang selalu menekankan bahwa AS adalah negara terkuat di dunia. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Maksud saya, Biden sudah mengatakannya beberapa kali. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Jadi secara alami, jika keadaan memaksa, kita tinggal menggunakan militer kita, dan kemudian masalah akan terpecahkan. Tampaknya pemerintahan Trump jauh lebih ragu untuk melakukan itu. Mereka tidak ragu untuk mengancamnya. Mereka memang mengancam intervensi. Mereka memang mengancam kekerasan yang tidak baik. Tapi sejauh ini, mereka belum mencoba melakukannya. Sekarang, pertanyaannya adalah, tentu saja, apakah seluruh strategi di Ukraina adalah untuk mengakhiri konflik secepat mungkin dan pergi agar semua aset militer Anda tersedia untuk diarahkan ke China? Itu kita tidak tahu, dan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Tapi sejauh ini, itu belum terjadi. Jadi retorikanya masih berusaha untuk meredakan ketegangan secara keseluruhan. Selain itu, Mr. Trump juga mengatakan bahwa dia ingin mengadakan pertemuan trilateral dengan Mr. Putin dan Mr. Xi untuk mengurangi ketegangan dan pengeluaran senjata trilateral mereka. Dia berbicara tentang memotong pengeluaran menjadi setengah untuk semuanya. Ini adalah ide klasik tentang demilitarisasi global dan pengendalian senjata. Perjanjian pengendalian senjata dan inisiatif pengendalian senjata memiliki catatan buruk dalam hal terwujud, dan jika terwujud, dalam hal dipertahankan. Kita telah melihat bagaimana semua perjanjian pengendalian senjata dari tahun 1980-an dan 1990-an pada dasarnya menghilang pada tahun 2010-an dan awal 2020-an. Dan jika kita melihat lebih jauh ke belakang dan melihat inisiatif akhir abad ke-19 untuk melakukan pengendalian senjata, dua konvensi Den Haag, pertama dan terutama. Baik konferensi tahun 1999 maupun 1977 adalah konvensi besar untuk perlucutan senjata, dan bagian perlucutan senjata gagal total. Jadi secara historis, ide-ide ini seringkali memudar atau benar-benar menghilang. Namun fakta bahwa kita mendengar pembicaraan tentang hal ini dari Amerika Serikat, produsen senjata terbesar dan pengeluar terbesar untuk peralatan militer, adalah tanda yang menggembirakan. Sekali lagi, kita tidak tahu semua latar belakangnya, dan kita tidak tahu apakah ini dimaksudkan dengan serius. Tetapi ini adalah nada baru dari Washington, yang semuanya berkontribusi pada pandangan global baru tentang bagaimana geopolitik akan bekerja mulai sekarang. Tatanan internasional berbasis aturan sudah tidak ada, dan kemungkinan besar lingkup kepentingan atau lingkup pengaruh kembali. As you mentioned, Trump is Dan seperti yang Anda sebutkan, Trump sedang membongkar beberapa institusi kekuatan lunak AS seperti USAID dan mungkin di masa depan NAD juga.
Namun, dia juga memberi sinyal beberapa langkah politik yang sangat keras ketika dia mengancam untuk mengambil alih terusan Panama atau Greenland, atau menjadikan Kanada negara bagian ke-51, atau mengubah Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, dan sebagainya. Pepe Escobar menyebutkan bahwa sebenarnya yang mereka coba lakukan adalah semacam versi baru dari diplomasi segitiga Kissinger, yang dalam hal ini berarti membawa kembali Rusia ke hubungan yang lebih baik untuk melawan China. Sesuatu seperti yang mereka lakukan di masa lalu dengan Tiongkok Maois melawan Uni Soviet. Bukankah ini bisa menjadi pergeseran yang kita lihat di AS? Yang omong-omong, bahkan jika ini benar, kita seharusnya merayakan bahwa kita sedang meredakan ketegangan dunia yang menuju perang dunia dan mungkin perang dunia nuklir antara AS dan Rusia, yang sudah pasti merupakan sesuatu yang baik. Tapi bukankah ini bisa menjadi gerakan yang sebenarnya didorong oleh Trump di balik deeskalasi di Ukraina? Pushing forward behind this de-escalation in Ukraine? Yes, it could be. It's absolutely possible. Ya, itu bisa saja. Itu benar-benar mungkin. Di sisi lain, lagi-lagi, sejauh yang saya tahu, pemerintahan Trump tidak pernah menetapkan tujuan untuk berperang dengan China. Menerima atau menyetujui China sebagai pesaing struktural utama, itu adalah sesuatu yang disebutkan Trump dan timnya beberapa kali, tetapi tidak harus pergi ke sana dengan kekuatan senjata. Benar. Tidak ada seorang pun yang saya kenal dalam tim itu, atau dalam lingkup intelektual yang lebih luas dari tim itu. Itustaviyowa, the when how to reithrepids true China, and vepomel in times killing it so. Ina Aripwini a Bolton, that Tom. This was the Boltons of the previous administration. This was the Pompeo approach, and this kind of types. Ini adalah pendekatan Pompeo dan tipe-tipe seperti ini. Mereka keluar, atau mereka tidak diundang kembali. Jadi tim Trump saat ini memberitahu saya bahwa dia mungkin menyadari masalah yang dia hadapi dengan jenis neokon China ini dibandingkan dengan neokon Rusia. Sementara itu, saya pikir ada orang lain di AS seperti John Mearsheimer yang terus mengatakan bahwa satu-satunya pesaing sejajar adalah China bagi AS dan bukan Rusia. Dan karenanya, perang dengan Rusia justru membuat AS semakin lemah terhadap China. Jadi analisis seperti ini sebenarnya berada di dasar strategi besar yang coba dibangun oleh pemerintahan Trump. Itu sangat mungkin. Itu belum menunjukkan kepada saya bahwa dia benar-benar ingin, Anda tahu, mencoba menggunakan Taiwan seperti cara pemerintahan Biden menggunakan Ukraina untuk memiliki perang proksi dengan yang lain. Itu masih bisa terjadi. Itu masih mungkin. Tetapi sejauh ini, saya tidak melihat indikator untuk itu. Jelas bahwa di Amerika Serikat, ada orang-orang yang ingin pergi ke arah seperti itu. Dan Anda memiliki, terutama di kalangan konservatif. Mari kita ingat misalnya, wawancara yang dilakukan Tucker Carlson dengan Vladimir Putin, di mana Tucker Carlson sangat menekankan, bukankah akan baik jika kita, Rusia dan AS, berteman lagi untuk bersama-sama menghadapi China? Vladimir Putin menghentikannya di situ, dan Carlson membiarkannya berlalu. Pada titik ini, kecil kemungkinan bagi saya bahwa Rusia akan pernah memutuskan hubungan dengan China, seperti yang dilakukan Uni Soviet sebelumnya. Hanya karena pengalaman tersebut, dan juga dari pengalaman bahwa Amerika Serikat jelas bukan mitra yang dapat diandalkan, seperti yang sedang ditemukan oleh orang Eropa saat ini. Kebijakan AS tidak hanya dapat berubah secara radikal setelah 4 tahun, seperti yang baru saja terjadi, tetapi juga dapat berubah dalam satu pemerintahan. Dan Anda tahu, AS adalah kartu liar dalam hubungan internasional. Jadi China dan Rusia jauh lebih stabil dalam hal kepentingan mereka, dalam hal lingkungan strategis mereka, dan dalam hal kemampuan militer mereka. Jadi, saya memang berpikir bahwa memecah belah antara Rusia dan China, meskipun itu adalah tujuannya, tidak akan berhasil. Namun, saya masih berharap karena potensi titik api lainnya, yang mungkin menjadi perang AS berikutnya, bukan hanya China. China bahkan lebih jauh, tetapi yang langsung bisa jadi adalah Iran, bukan?
AS masih memiliki banyak masalah dengan Iran, dan saat ini sedang mengadakan pertemuan damai Eropa di Riyadh, di Timur Tengah, di Arab Saudi. Dan Israel tidak menginginkan. Karena antiwar isi diperbaca menguatkan inisiatif Amerika ini. Anda tahu sih, sekali lagi mengirimkan rudal ke kedutaan atau konsulat Iran. Into an Iranian embassy or consulate. They could do that at any point. They've done that over the last 3 years. Mereka bisa melakukannya kapan saja. Mereka telah melakukannya selama 3 tahun terakhir, sepanjang waktu. Tapi saat ini, Israel menjaga ketenangan di wilayah tersebut. Dan setelah gejolak Desember dengan apa yang terjadi dengan Suriah, fakta bahwa Asia Barat tenang saat ini memberitahu saya bahwa AS telah membuatnya cukup jelas kepada Israel bahwa mereka tidak ingin proses ini terganggu. Dan jika tetap seperti ini, maka mungkin kita memiliki kesempatan bahwa juga di Asia Barat, apapun yang akan datang selanjutnya mungkin sesuatu yang tidak sampai perang. Meskipun AS telah membuatnya jelas bahwa mereka akan memberikan tekanan maksimum pada Iran, Rusia juga telah membuatnya jelas bahwa mereka sekarang berada dalam semi-aliansi dengan Iran. Mereka memiliki perjanjian baru dengan mereka, dan mereka membantu mempersenjatai Iran. Yang di sisi lain berarti bahwa Rusia mencoba bekerja sama dengan Amerika melawan Iran yang memiliki senjata nuklir. Rusia tidak memiliki kepentingan agar Iran memiliki senjata nuklir. Dan siapa tahu mungkin ini akan menjadi bagian dari diskusi. Sekarang akhirnya kita memiliki komunikasi langsung lagi. Apapun yang akan dihasilkan dari ini, Rusia pasti menginginkan kesepakatan global. Kesempatan keamanan yang mencakup Eropa. Namun saya berharap setidaknya pada awal negosiasi, mereka akan mencoba memasukkan Asia Barat, Timur Tengah juga, dan mencoba menjaga stabilitas di sana. Oke, beberapa analis memiliki interpretasi alternatif dengan mengatakan bahwa AS akan mengalihkan kebijakan luar negeri yang bermusuhan ke arah China daripada Rusia, tetapi mereka tidak dapat melancarkan perang saat ini. Jadi, mereka lebih memilih perang dagang dengan China. Pada saat yang sama, mereka akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, terutama terkait dengan Iran, seperti yang baru saja Anda sarankan. Faktanya, Anda pasti telah membaca dokumen dari tahun 1996, A Clean Break, yang dikembangkan untuk pemerintahan neoprota oleh beberapa neokonservatif Israel dan Amerika pada waktu itu. Israeli and some American neoconservatives at that time, and they basically proposed to reshape the Middle East. Dan mereka pada dasarnya mengusulkan untuk merombak Timur Tengah. Dan untuk itu, Israel dengan dukungan AS harus memulai perang di berbagai tempat, melawan Lebanon, Suriah, Irak, Libya, bahkan Sudan juga terlibat. Nah, secara alami, situasi yang sama terjadi di Palestina. Dan yang terakhir seharusnya adalah Iran. Sejauh ini adalah satu-satunya yang belum memulai perang langsung melawan Israel dan AS. Jadi, mungkinkah langkah Trump untuk memulai perang dagang komersial dengan China sejauh ini, tetapi meningkat di Iran? Yang sekarang, seperti yang Anda katakan, juga merupakan sekutu Rusia, dan bahkan memiliki beberapa sistem pertahanan anti-misil S-400 yang datang dari Rusia. Jadi bahkan beberapa sistem militer ada di sana. Bisakah ini menjadi jalur yang bisa kita lihat, yang bisa kita harapkan dari pemerintahan Trump? Bisa jadi. Saat ini sangat sulit untuk membuat prediksi yang pasti. Satu hal yang saya percaya, dan sekali lagi, ini hanya pendapat pribadi saya, adalah bahwa Donald Trump kapanpun memungkinkan berusaha menghindari penggunaan kekuatan militer secara penuh. Dia melakukannya di pemerintahan pertamanya, tetapi itu tidak berarti dia menolak semua jenis kekuatan. Dia adalah orang yang membunuh Jenderal Soleimani, Jenderal top Iran, dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Itu, Anda tahu, adalah tindakan eskalatif. Namun dalam arti tahu, dia menghitung benar bahwa Iran tidak mencoba memberi secara militer seperti yang bisa. Jadi dia menatni ke tiga tunduk. Jadi ini meran bukan? Saya tidak mendukung itu. Saya tidak mengatakan ini baik. Hanya saja ini yang terjadi.
orang-orang Iran kemudian menurunkan ketegangan dengan meluncurkan beberapa rudal di dekat pangkalan militer AS dan menyatakan berhenti, bukan? Dan orang-orang Amerika berkata, "Oh, kami marah." Tapi tentu saja mereka tidak marah. Maksud saya, mereka tahu ini berarti AS memenangkan kebuntuan ini. Saya bisa sangat membayangkan bahwa AS akan mencoba sesuatu seperti ini lagi, bahwa mereka akan mencoba melakukan semua kebuntuan ini dengan orang-orang Iran, bertaruh pada orang-orang Iran untuk mundur, dan mungkin bertaruh pada orang-orang Rusia untuk menenangkan mereka, dan dengan demikian mencapai hasil yang diinginkan untuk Israel. Bukan. Dan pada dasarnya menetapkan atau memperkuat hegemoni Israel atas sebagian besar Asia Barat. Meskipun rekonstruksi dengan Suriah membuat hal itu sulit, karena sekarang Turki juga menjadi pemain utama di wilayah tersebut, dan sekarang Israel akan berbenturan dengan lingkup Turki. Selain itu, Turki juga masih memiliki banyak masalah, seperti biasa, dengan Kurdi, dan Kurdi masih didukung oleh Amerika. Jadi hal besar berikutnya yang perlu saya perhatikan adalah apa yang akan dilakukan Amerika dengan Kurdi, yang telah mereka dukung untuk mendapatkan akses ke ladang minyak Suriah dan mengekstraksi semua minyak itu. Apakah Donald Trump akan membiarkannya begitu saja? Apakah dia akan pergi dan meninggalkan Kurdi pada nasib mereka dan pada dasarnya berperang dengan Turki, di mana mereka memiliki sedikit peluang untuk menang? Dan jika mereka pergi, itu mungkin akan memberi peluang bagi Iran untuk campur tangan dan bekerja dengan beberapa aktor di lapangan. Jadi cerita ini jauh dari selesai. Saya percaya bahwa Donald Trump akan mencoba mencari semacam kesepakatan besar di sana juga. Dan bagian dari itu mungkin menggunakan kekuatan. Dengan China juga, sebagian dari apa yang ingin dia capai mungkin termasuk penggunaan kekuatan, tetapi tidak sedramatis beberapa pemerintahan lain yang telah melakukan perang habis-habisan. Dan jika Anda berbicara tentang, Anda mengatakan di awal, Anda tahu, kita mungkin memiliki perang dagang. Ya, dan mungkin perang dagang akan menjadi bagian dari permainan. Tapi mari kita ingat, perang dagang bukanlah perang sungguhan. Perang dagang adalah mencoba bersikap jahat satu sama lain dengan pasar masing-masing. Dan apa yang Anda lakukan untuk menghambat kemampuan pihak lain untuk berkembang. Tapi, kata perang di sini benar-benar tepat. The word war here is really misplaced. We should use the word trade conflict. Kita sebaiknya menggunakan kata konflik dagang. Konflik adalah hal yang normal. Tidak pernah ada waktu dalam sejarah dunia ketika kita tidak memiliki konflik. Akan selalu ada konflik. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengelola konflik di bawah ambang batas penggunaan kekuatan fisik dan mulai saling membunuh? Atau apakah itu akan meningkat sampai ke sana? Jadi menurut saya, Trump akan mencoba menjaga agar tetap di bawah ambang batas itu, sambil tetap mengancam, marah, dan menakut-nakuti orang lain agar tunduk. Jadi dia masih seorang pengganggu. Dia hanya bukan pengganggu yang akan mencoba menggunakan pisau untuk melukai orang lain. Dia akan menggunakan tinjunya, tetapi bukan pisau. Begitulah cara saya melihatnya berkembang saat ini. Saya mungkin salah. Dia mungkin pada akhirnya menggunakan kekuatan militer penuh terhadap Iran atau China atau keduanya. Tetapi jika itu terjadi, maka, ya, saya akan terkejut. Mari kita katakan begitu. Oke, saat my split here, Pascal. Starith, Trump berikan the strength. So far, Trump has bullied the supposedly allies of the US, and we sekutu yang seharusnya dari AS. Dan kita telah berbicara sampai sekarang tentang Rusia, China, Iran, dan Timur Tengah. Mereka seharusnya menjadi lawan atau musuh AS. Menurut Anda, apa yang direncanakan? Atau bagaimana Trump menafsirkan hubungan dengan sekutu AS? Karena sejauh ini dia mencoba menekan mereka dengan tarif. Dan saya berbicara tentang Meksiko, Kanada, dan Eropa juga. Tapi mari kita perjelas. Untuk secara ekonomi menghadapi China, AS sebenarnya membutuhkan Meksiko dan tenaga kerjanya yang murah. Jadi apa yang akan terjadi di sana? Apakah kita hanya melihat negosiasi awal, tetapi pada akhirnya, apakah AS akan mencoba membangun blok dengan Meksiko, Kanada, dan mungkin seluruh benua Amerika untuk menghadapi China? Atau apakah akan mencoba untuk memusuhi mereka juga, dan kemudian sendirian dalam konfrontasi ini melawan China? and they be alone in this confrontation against China.
Well, when it comes to North America, I think Nah, ketika berbicara tentang Amerika Utara, saya pikir dari apa yang saya lihat, saya percaya bahwa Trump dan pemerintahan Trump memandangnya lebih dalam hal kebijakan domestik. Saya tidak berpikir bahwa ada di antara mereka yang memiliki gambaran bahwa mereka harus mengikat Kanada dan Meksiko untuk melawan China. Saya hanya tidak berpikir itu adalah pola pikirnya. Ketika datang kedua tetangga terdekatnya, dan secara lebih luas ke seluruh Amerika Latin, saya pikir melihat pemerintahan Trump, bagaimana hal itu mempengaruhi politik domestiknya. Dan jangan lupa, politik AS pertama dan terutama adalah domestik. Pemerintahan Trump harus memberikan hasil. The Trump administration has to deliver. They have to deliver for the people that they promised. Mereka harus memenuhi janji kepada orang-orang yang mereka janjikan untuk membantu keluar dari kesengsaraan mereka. Karena maksud saya, ini sangat membingungkan, tetapi sekitar 20 juta orang Amerika hidup mendekati atau di bawah garis kemiskinan. Ini benar-benar buruk. Dan jika Anda melihat beberapa kota, dan Trump telah banyak berbicara tentang itu, beberapa kota terlihat seperti daerah kumuh. Dan masalah fentanyl membuat semua ini semakin buruk. Dan ini perlu ditangani. Dan itulah yang dilakukan Donald Trump dalam seluruh kampanyenya. Dan ini juga bagaimana saya melihat kemana arah retorikanya dengan Meksiko dan Kanada. Yang dia inginkan adalah di satu sisi, mereindustrialisasi Rust Belt. Dia ingin menghidupkan kembali Rust Belt dan memulai kembali produksi di AS. Karena perasaannya adalah, jika Anda memproduksi secara lokal, maka itu akan memiliki efek positif pada seluruh ekonomi. Selain itu, dia adalah seorang pembangun, bukan? Dan dia berpikir dalam hal batu bata dan semen, serta menyelesaikan pekerjaan membangun sesuatu. Di sisi lain, dia menyalahkan banyak masalah pada dunia luar, bukan? Pada Meksiko untuk fentanyl, pada China untuk fentanyl, dan pada Amerika Latin untuk imigrasi. Namun semua menyalahkan imigran dan imigrasi ini. Dia tidak bukan untuk mengucilkan imigran. Doesn't do that for the sake of ostracizing immigrants. He does it for the sake of saying I'm going to protect my local constituency. Dia melakukannya demi mengatakan, saya akan melindungi konstituen lokal saya, yaitu orang Amerika. Jadi ini adalah kebijakan atau pendekatan lokal yang memicu hal ini. Dalam hal ini, Trump jelas tidak sejalan dengan konsensus neoliberal. Berargumen bahwa AS membutuhkan tenaga kerja murah dari Meksiko, tentu saja berargumen dari dalam kerangka neoliberal. Bahwa karena biaya produksi di sana jauh lebih murah, AS membutuhkan biaya produksi murah ini untuk mendapatkan manfaat maksimal dari hasilnya dan memaksimalkan pencarian rente kapitalis. Menurut saya, Trump sebenarnya bersedia mengurangi keuntungan jika sebagai gantinya dia bisa memproduksi secara lokal. Jadi saya tidak berpikir dia seorang neoliberal dalam hal itu. So I don't think he's a neoliberal in that sense. I don't think he's definitely not a socialist. Saya tidak berpikir dia pasti bukan seorang sosialis, pasti bukan sosial demokrat, dan pasti tidak berpikir dalam hal manfaat maksimum untuk semua orang. Tapi dia berpikir dalam hal membawa kembali kapasitas ke daratan untuk membuat sesuatu terjadi dan membangun sesuatu. Dan jika Anda melakukan itu, maka Anda pasti harus menanggung biaya. Dia akan mencoba mengalihkan biaya ini, dan dia mengatakan itu dengan jelas, bukan? Dalam dunia yang sempurna bagi Donald Trump, dia akan memberlakukan tarif besar pada impor dari Meksiko dan Kanada, dan dia akan membuat Meksiko dan Kanada membayar perbedaan pendapatan dan sewa yang dapat ditemukan AS. Sekarang, apakah dia akan berhasil dengan itu adalah cerita lain, tetapi itu akan menjadi pendekatannya. Dia memaksa orang lain untuk membayar kebijakan yang ingin dia lihat terjadi. Policies that he wants to see happening. He's doing so in Ukraine right now, by the way. I'm right. Dia melakukan hal itu di Ukraina sekarang. Omong-omong, benar? Dia mengatakan, seperti, Ukraina harus membayar kembali kepada kita 300 miliar dolar AS yang kita berikan kepada mereka. Meskipun 300 miliar itu langsung dari pembayar pajak AS ke kantong produsen senjata AS. Benar? 300 miliar ini langsung dibelanjakan di ekonomi AS. Tetapi tetap saja, dia berhasil membingkai hal-hal seolah-olah itu adalah uang yang hilang di Ukraina. Dan sekarang dia menginginkannya kembali. Baik dari Ukraina, atau dari Rusia atau lebih duanya. Disitulah intimidasi dia masuk, benar. Dan dia mencoba melakukan itu dengan tetangga terdekatnya juga. Jadi, singkat cerita,
Saya melihat agenda Amerikanya didorong oleh pertimbangan domestik, sedangkan agenda Eropa dan Asianya didorong oleh pertimbangan kebijakan luar negeri. Foreign policy considerations. Pascal, ini adalah suatu kehormatan. Seperti yang Anda tahu, di saluran ini kami memiliki tradisi memberikan kata-kata terakhir kepada tamu kami. Jadi apapun yang ingin Anda katakan untuk menutup pembicaraan menyenangkan ini, mikrofonnya milik Anda. The mic is yours. I would like to close by saying that for the first Saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasa optimis bahwa kita sedang bergerak menuju deeskalasi. Itu tidak berarti kita akan berada di masa depan yang damai, tetapi mungkin di masa depan yang berusaha menuju beberapa bentuk rekonsiliasi secara keseluruhan. Bukan perdamaian yang sempurna, tetapi setidaknya tidak ada langkah lebih lanjut menuju perang. Bagi saya, itu sudah merupakan langkah ke arah yang benar. that would already be a step in the right direction. Pascal, sekali lagi, terima kasih, dan saya harap bisa segera bertemu dengannya. Sampai, Pak. Bye-bye. Bye.